Sembahlah Allah yang Maha Mulia, puji kasih-Nya yang sangat besar, benteng dan penolong yang Maha Kuasa, bertahta di surga, Allah yang benar. Masyurkan kodrat serta rahmat-Nya, kemuliaan Allah yang sangat hebat. Nyatalah kuasa-Nya di jagat raya, di darat dan terbang dan embun lebar. Rahmat-Mu Tuhan yang tak terduga, betapa besar di dalam dunia, terdapat di darat, laut dan udara, olehnya manusia bersuka cita. Ya balik Engkau, penolong kami, pemelihara hidup umat-Mu. Kasih-Mu Tuhan kekal dan abadi, Engkaulah penebus seluruh umat-Mu. Saudara, selamat malam. Kita berbahagia oleh karena malam hari ini kita akan memulai seri KKR Online Gereja Masih Advent hari ke-7 Konferen Jawa Kawasan Timur yang dimulai malam hari ini sampai dengan tanggal 4 Juli 2020. Oleh karena itu, jangan pergi ke channel lain sepanjang malam dari waktu ke waktu tanggal 21 Juni malam hari ini sampai dengan tanggal 4 Juli 2020. Oleh karena itu kita mendapatkan pekabaran yang indah tentang takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Kita belajar seri KKR yang luar biasa. Dan biarlah kita diberkati sepanjang kehidupan kita. Dan saudara dapat mengikuti KKR ini melalui YouTube, melalui Facebook, dan juga melalui Zoom. Dan bila mana ada pergumulan-pergumulan doa, saudara boleh sampaikan kepada kami, saudara boleh kirim teks WA ataupun SMS ke nomor 0877 5577 0330. Saya ulangi, 0877 5577 0330. Atau bisa melalui kolom chat maupun komen di Facebook dan juga di YouTube. Dan pada malam hari ini, judul KKR kita adalah Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena Dia adalah pencipta alam semesta. Dan akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sugih Sitorus. Dan sebelumnya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan kita, lagu Sion nomor 280, Muliakanlah Allah. Muliakan Allah
bagi manusia, gerbang keselamatan terbuka sudah. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh Putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. Oh, sungguh sempurna jasa darahnya bagi yang percaya pada janjinya. Orang yang berdosa yang mau percaya, Yesus memberi pengampunan padanya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh Putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. Agunglah hikmatnya, agung karyanya, besar sukacita karena Putranya. Namun lebih mulia dari semuanya, bila kelak kita memandang wajahnya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh Putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih malam hari ini kami memulai rangkaian seri KKR online Gereja Masih Advent ke-7, Konferen Jawa Kawasan Timur. Kiranya Tuhan memberkati dari malam ke malam, dari hari ke hari, oleh pertolongan Tuhan, semua umat-umat Tuhan, semua yang melayani dan teristimewa. Pada malam hari ini, hamba Tuhan, Pendeta Sugisturus, akan Tuhan berkati dengan kuasa Roh Kudus berlipat kali ganda, sehingga akan boleh menyampaikan pekabaran yang boleh menolong kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati, baik yang memberikan lagu pujian, yang melayangkan doa, dan semua yang melayani. Biar diberkati dan menjadi berkat buat kami, semua yang menyaksikan acara ini dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, oleh karena Roh Kudus Tuhan menolong kami mengambil keputusan setiap saat untuk setiap pekabaran yang kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, oleh karena malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang disampaikan oleh Quartet Sound of Several, SOS. Dalam naungnya kami selamat sejahtera, meski gelap gulita ribut timpa. Aku percaya Tuhan mau pelihara,
aku ditebus jadi umat-Nya. Dalam naungnya, siapa ceraikan? Jiwaku tinggal dalam naungnya, selamatku berkekalan. Dalam naungnya kesukaan sentosa, ku berlindung dari pencobaan. Dalam naungnya jahat tak berkuasa, dalam Yesus selamat berkekalan. Dalam naungnya, siapa ceraikan? Jiwaku tinggal dalam naungnya, selamatku berkekalan. Dalam naungnya, siapa ceraikan? Jiwaku tinggal dalam naungnya, selamatku berkekalan. Kita masuk dalam pekabaran pada malam hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu tema kita, Angkat Nafiri. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Selamat malam saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai malam ini, dari malam ke malam sampai tanggal 4 Juli, tetapi tanggal 4 Juli kita akan mengikuti acara kebaktian pada siang Sabat Tuhan yang suci. Kita akan mengikuti KKR dengan tema Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Malam ini, judul yang akan menjadi fokus perhatian kita adalah Karena Dia adalah pencipta alam semesta. Sekali lagi saya undang kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, di malam pertama KKR yang akan kami ikuti selama 2 minggu, biarlah Tuhan memberkati kami semua, menolong kami supaya kami bukan hanya mengerti akan kebenaran firman-Mu, tetapi kami akan menghidupkan satu pola hidup yang menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang suka untuk hidup mengasihi-Mu, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa,
Engkau boleh menuntun hati dan pikiran kami semua, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ini dengan lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, secara umum, manusia di bumi ini terbagi dalam dua kelompok besar. Kelompok yang pertama yang mempercayai bahwa bumi, laut, dan segala isinya, semesta alam ini diciptakan oleh suatu kuasa di luar kuasa manusia. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka yang mempercayai bahwa semua terjadi dengan sendirinya, dengan satu proses yang begitu lama yang kita kenal sebagai evolusi. Nah, untuk kelompok yang mempercayai bahwa alam semesta ini diciptakan, mereka ini pun dibagi dalam dua kelompok besar. Kelompok yang pertama yang mendasarkan keyakinan mereka pada Alkitab, mendasarkan iman mereka pada buku ini. Dan kelompok yang kedua yang mendasarkan keyakinan mereka pada buku di luar Alkitab. Saya secara pribadi sangat bersyukur bahwa begitu banyak manusia di bumi ini menjadikan Alkitab, buku ini, sebagai standar kebenaran, dalam mana semua kebenaran akan terukur di dalamnya. Dari malam ke malam kita akan menggunakan buku ini sebagai sumber dari pembahasan kita. Dan mengacu pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Berbicara soal penciptaan, maka dua fatsal pertama dari Alkitab inilah yang akan kita pelajari pada sepanjang malam ini. Nah, saudara, dua pasal ini dari buku Kejadian, kita akan dikuatkan bahwa kita memang pantas, layak untuk takut dalam konotasi untuk menghormati, bahkan mengasihi Allah karena Dia adalah pencipta. Kita sungguh-sungguh mempercayai, menyadari, bahkan bersyukur. Kenapa? Alasan yang pertama adalah karena Allah yang menciptakan langit, laut, bumi, dan segala isinya ini telah menciptakannya selama 6 hari. Dan semua yang keluar dari tangan Allah itu baik, bahkan sungguh amat baik. Coba kita buka buku Kejadian Fatsal yang pertama. Buku Kejadian Fatsal yang pertama. Di ayat yang ketiga, dikatakan di sana bahwa Allah menciptakan terang. Kemudian di ayat yang keenam, Allah menciptakan cakrawala. Di ayat yang ke-11, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Di ayat yang ke-14, di hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang. Di ayat yang ke-20, di hari kelima, Allah menciptakan binatang di air dan burung-burung di udara. Dan di ayat yang ke-24, di hari yang ke-6, Allah menciptakan binatang di darat dan juga manusia. Saudara, saya sangat bersyukur secara khusus di ayat yang ke-27. Pada waktu Allah menciptakan manusia, di sana dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya senang untuk membacakan satu kutipan yang tertulis dalam satu buku yang sangat memberkati saudara dan saya, ya, kalau kita boleh membaca dan merenungkan buku ini, yaitu buku Alfa Omega, halaman 37 di alinea yang pertama. Di sana dikatakan demikian. Manusia harus menyatakan
peta Allah, baik jasmani dan juga dalam tabiat. Memang hanya Kristus saja yang merupakan gambar wujud Allah, tetapi manusia diciptakan menurut teladan Allah. Sifatnya selaras dengan kehendak Allah. Pikirannya sanggup memahami perkara-perkara ilahi. Kasihnya murni, selera dan keinginannya berada di bawah pengendalian pikiran. Ia suci dan berbahagia dalam menyatakan peta Allah dan di dalam penurutan akan kehendaknya. Saudara, pada waktu manusia diciptakan sesuai dengan peta Allah, hal yang sangat mengagumkan adalah bahwa pikiran Adam itu selaras dengan pikiran Allah. Saya bayangkan peta itu sama dengan cermin misalnya. Pada waktu saudara dan saya menghadap ke satu cermin, kemudian tangan saudara-saudara akan angkat dan menunjukkan satu jari. Apa yang terjadi yang saudara lihat di cermin? Ada satu jari juga yang boleh ditunjukkan. Kemudian saudara tersenyum. Apa yang saudara lihat di cermin? Ada wajah yang sedang tersenyum. Persis sama untuk apa yang Adam lakukan. Rupanya inilah yang juga sesuai dengan kehendak Allah. Saya bayangkan saudara pada waktu Adam memberikan nama setiap binatang yang lewat di hadapannya. Ketika gajah lewat, kemudian Adam katakan, ini gajah. Lalu Allah di samping Adam mengatakan, Adam, persis seperti apa yang ada dalam pikiranku. Kemudian lewat kuda. Kemudian Allah katakan, benar, itu kuda. Kemudian lewat binatang-binatang yang lain dan disebutkan satu persatu. Apa yang Adam ucapkan, itu juga yang ada di dalam pikiran Allah. Saudara, sebagai suami istri, mungkin saudara pernah mengalami pengalaman yang sama seperti apa yang saya alami juga. Seringkali saya menyanyi tetapi di dalam hati. Ketika saya bernyanyi, tiba-tiba istri saya yang ada di samping saya menyanyikan lagu yang persis sedang saya nyanyikan. Demikian juga sebaliknya. Terkadang pada waktu saya menyanyi, lalu istri saya katakan, oh, itu lagu sedang saya nyanyikan di dalam hati. Saudara lihat di sini, kedekatan antara suami dan istri seringkali tidak usah memberitahu apa yang ada dalam hati, kita sudah saling mengetahuinya. Apalagi hubungan yang sangat dekat antara Adam dan Hawa. Maksud saya antara Adam dengan Allah. Karena Adam adalah gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Dan memang manusia diciptakan sesuai dengan teladan Allah. Kemudian kutipan yang sangat memerlukan perhatian kita secara khusus adalah pada waktu selera dan keinginan di masa Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, maka selera dan keinginan mereka berada di bawah pengendalian pikiran. Apa artinya? Pikiran mereka yang mengendalikan selera mereka. Pada waktu mereka melihat makanan, oh makanan ini sehat, itu sebabnya mereka makan. Bukan selera yang mengendalikan pikiran. Seringkali di zaman modern ini, saudara, banyak orang pikirannya dikendalikan oleh selera. Bila mana seleranya muncul melihat makanan yang dia rasa enak, yang dia rasa menyenangkan, sekalipun tidak sehat, pikirannya dikendalikan oleh selera yang tidak tertuntun oleh pikiran yang benar. Nah, saudara, cara kita memuliakan Allah, bila mana kita mau
membiarkan pikirannya dikendalikan oleh Tuhan, menuntun selera kita. Kemudian mereka juga berbahagia karena mereka suka di dalam menurut kepada hukum dan perintah Allah. Betapa mereka berbahagia dan merasa damai ketika mereka menurut kepada kehendak Allah. Di masa sekarang ini, saudara, bila mana saudara dan saya mengalami ketidakdamaian di dalam hati, biarlah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sedang hidup di dalam penurutan kepada hukum dan kehendak Allah. Kemudian hal yang kedua, hal apa lagi yang menyebabkan kita pantas untuk takut dan menghormati Allah, bahkan memuliakan Dia, ketika kita menyadari bahwa Allah sebagai pencipta kita? Hal yang kedua yang akan membuat kita melakukan sesuatu yang menjadi dasar bahwa kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah pencipta kita adalah pada waktu kita menguduskan Sabat Tuhan. Coba kita buka dalam buku Kejadian Fatsal yang kedua. Kejadian Fatsal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Kalau saya membaca kembali dari buku yang sama di halaman 40, mulai alinea yang pertama, di sana dikatakan begini, setelah berhenti pada hari yang ketujuh, Allah menyucikannya dan mengasingkannya sebagai satu hari perhentian bagi manusia untuk mengikuti teladan haliknya. Manusia harus berhenti pada hari yang suci ini, sehingga bila mana ia memandang ke langit dan bumi, ia dapat mengingat kembali akan pekerjaan penciptaan yang besar itu, dan bila ia memandang bukti dari hikmat dan kebajikan Tuhan, hatinya dipenuhi oleh cinta dan hormat akan haliknya. Saudara, kenapa setan sekarang ini sangat getol, sangat giat untuk menghancurkan pikiran manusia, untuk menghormati dan menguduskan hari yang ketujuh atau hari Sabat. Nanti kita akan belajar ini di malam khusus, kita akan belajar mengenai hari Sabat. Ya, kenapa saudara? Kenapa hari yang ketujuh ini sekarang diabaikan? Hari di mana kita harus berhenti dari pekerjaan kita, sebagaimana Allah telah berhenti, bahkan Dia menguduskan hari yang ketujuh ini, ya, memberkatinya. Kenapa setan begitu giat untuk menghancurkan hari yang ketujuh ini dalam pikiran manusia? Kenapa saudara? Karena kalau dia berhasil menghancurkannya, maka pikiran manusia yang terarah kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, lambat laun akan menjadi pudar. Salah satu cara terbaik untuk berterima kasih kepada Allah dan menyatakan serta menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Allah adalah pencipta kita adalah dengan menguduskan hari yang ketujuh. Sehingga hati kita dipenuhi oleh cinta dan hormat akan halik kita. Ia memerlukan satu hari Sabat
untuk lebih mengingatkannya akan Allah dan membangkitkan rasa syukur oleh sebab segala sesuatu yang dinikmati dan dimiliki itu berasal dari tangan Halik yang pemurah. Saudaraku, bayangkan saja, Adam dan Hawa yang tidak berdosa diberikan oleh Tuhan hari yang ketujuh. Hari untuk mereka beristirahat. Supaya apa? Supaya mereka lebih diingatkan lagi akan Allah. Bahkan akan membangkitkan rasa syukur oleh sebab segala sesuatu yang dinikmati di dalam kehidupan mereka. Saudara, bila mana kita kurang bersyukur, kurang bisa menikmati pemberian Allah, mungkin saudara dan saya harus bertanya, jangan-jangan saya tidak menguduskan Sabat dengan benar sebagai wujud bahwa saya suka untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana caranya kita berterima kasih kepada Allah, memuji Allah, yaitu dengan menjaga rumah tangga kita kudus. Boleh kita buka dalam buku Kejadian Fatsal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, saya sangat bersyukur untuk kenyataan bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tidak diciptakan dari tulang kaki sehingga Adam boleh injak-injak Hawa, atau dari tulang kepala sehingga Hawa bisa memerintah Adam, tetapi dari tulang rusuk, tulang yang dekat dengan hati. Artinya Adam harus mengasihi istrinya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Saudaraku, seorang yang normal tidak akan pernah membenci dirinya, tidak akan pernah menyakiti dirinya. Kalau saudara dan saya normal, kita akan mengasihi diri kita. Nah, sebagaimana kita mengasihi diri kita, maka kita akan mengasihi pasangan hidup kita, istri kita, suami kita. Dan ini adalah salah satu cara terbaik untuk berterima kasih kepada Tuhan. Saudaraku, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saya boleh membuat kesimpulan bahwa tujuan utama kehidupan berumah tangga itu adalah mengejar kekudusan. Bukan kebahagiaan, apalagi kepuasan. Suami dan istri sama-sama mengejar tabiat Tuhan Yesus. Bisa jadi pelajaran tentang ini sebenarnya saya biasa berikan untuk 1 jam lamanya, saudara. Tetapi saya akan coba meringkaskannya. Ya. Nah, kalau kita membaca dari ayat-ayat ini, bahwa memang Allah menginginkan bahwa rumah tangga yang Dia bentuk itu kudus. Sekalipun kita berada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, tetapi kehidupan rumah tangga yang kudus dapat kita nikmati sebagaimana yang dinikmati oleh Adam dan Hawa pada waktu mereka berada di Taman Eden. Di dalam ayat yang ke-25, di sana dikatakan bahwa mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudaraku, banyak terjadi di zaman modern ini,
Di zaman di mana kehidupan manusia sudah jauh dari rencana dan kehendak Allah. Banyak suami dan istri malu untuk telanjang di depan satu dengan yang lain. Ya, kelihatan satu dengan yang lain. Tetapi tidak merasa malu untuk telanjang di depan orang yang bukan suami atau istrinya. Terbalik keadaan ini, saudara. Tetapi Allah mengingatkan bahwa keintiman antara suami dan istri ini tidak boleh dimiliki kecuali oleh mereka berdua. Di luar itu adalah dosa dan kejahatan. Bahkan kalau kita membaca ayat sebelumnya, di sana dikatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Cara yang terbaik kita bersyukur, berterima kasih, dan memuji Tuhan untuk kenyataan bahwa Dia adalah pencipta kita, pencipta rumah tangga kita adalah bahwa kita harus sungguh-sungguh membiarkan Tuhan mempersatukan kita sebagai suami istri dengan persatuan yang tidak akan pernah terpisahkan kecuali oleh kematian. Nah, saudara, hubungan yang begitu erat, kata disatukan, bahwa mereka itu bersatu, itu mempunyai konotasi yang begitu kuat. Seperti dua lembar kertas yang disatukan dengan lem, ya. Kemudian pada waktu ada orang yang mencoba memisahkan kedua lembar kertas yang sudah disatukan dengan lem ini, itu berarti mencoba untuk merusak keduanya. Jangan biarkan siapapun, termasuk orang tua kita sekalipun, kalau kehadiran mereka merusak rumah tangga kita. Rumah tangga itu harus kudus dan menjadi seperti sorga kecil di dunia ini yang paling manis. Saudara, saya sangat bersyukur karena Alkitab mengajarkan dengan begitu jelas. Itu sebabnya pada waktu Allah mengumpamakan dirinya sebagai mempelai laki-laki dan kita gerejanya adalah mempelai perempuan. Sebagai suami istri, Allah ingin menyatakan bahwa hubungan suami istri itu adalah hubungan yang sangat kudus. Hubungan yang tidak boleh terpisahkan oleh apapun, bahkan oleh siapapun. Kita harus mengejar kekudusan di dalam kehidupan rumah tangga kita sebagai bukti bahwa kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian hal berikut yang menyatakan bahwa kita boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kita boleh memuji Tuhan dengan menyadari bahwa Dia adalah pencipta kita, yaitu dengan cara yang tertulis di dalam ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, salah satu cara yang terbaik adalah dengan bekerja pada waktu kita rindu untuk memuliakan Allah. Penulis yang sama mengatakan begini, Tuhan telah menetapkan kerja itu sebagai berkat kepada manusia untuk memenuhi pikirannya, menguatkan tubuhnya, dan mengembangkan segala kesanggupannya. Di dalam kegiatan pikiran dan jasmani,
Adam mendapatkan salah satu kesukaan yang terbesar dari hidupnya yang suci itu. Dan bila mana sebagai akibat daripada pelanggarannya itu, ia diusir dari rumahnya yang indah dan dipaksa untuk bergumul dengan bumi ini untuk mencari makannya setiap hari, kerja itu, meskipun jauh berbeda coraknya dari apa yang dilakukannya dalam taman itu, merupakan satu perlindungan, pencobaan, dan satu sumber kebahagiaan. Saya sangat senang dengan tulisan ini, saudara. Di dunia yang penuh dosa sekalipun saudara dan saya harus berjerih lelah melakukan pekerjaan kita setiap hari, tetapi kerja itu merupakan satu berkat bagi saudara dan saya, bahkan menjadi sumber kebahagiaan dan perlindungan terhadap pencobaan. Kita dapati, saudara, bahwa mereka yang jatuh dalam pencobaan biasanya adalah orang yang bermalas-malas. Mereka yang menganggap kerja itu sebagai satu kutuk, sekalipun itu disertai dengan rasa sakit dan rasa penat, sedang memanjakan satu kesalahan. Jadi kalau saudara dan saya sedang bekerja, kemudian kita akan katakan, capek saya, penat saya, berhenti bekerja. Kita sedang memanjakan satu kesalahan. Saudara, malaikat-malaikat adalah pekerja-pekerja yang rajin. Mereka adalah pelayan-pelayan Allah bagi manusia. Halik tidak menyediakan tempat bagi kebiasaan untuk bermalas-malas. Kita bersyukur. Cara terbaik untuk memuliakan Allah dengan menyadari bahwa Dia adalah pencipta kita adalah dengan rajin bekerja. Saudara, anak-anak yang tumbuh di rumah kita adalah anak-anak yang harus dilatih untuk bekerja. Mulai dengan pekerjaan yang sederhana, menyapu, mencuci piring, bahkan melakukan hal-hal lain untuk membantu meringankan beban orang tua. Saudara, tidak ada kejahatan yang lebih besar yang dapat saudara dan saya lakukan untuk anak-anak kita selain tidak mengajar mereka untuk bekerja. Di zaman modern ini, saudara, sering kali orang tua lebih suka memberikan gadget, memberikan HP, memberikan alat-alat yang membuat mereka akhirnya terpesona dan banyak menggunakan waktu dengan alat-alat yang tidak baik ini, saudara. Bahkan akan merusak sistem saraf dari anak-anak. Biarlah anak-anak dimulai belajar, dimulai di rumah kita masing-masing. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Saudara, muliakanlah Allah ketika kita menyadari bahwa Dia adalah pencipta kita. Muliakan Allah dengan bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa yang Ia ciptakan sangat baik. Kemudian dengan memelihara hari Sabat. Kemudian dengan menghidupkan kehidupan yang kudus di dalam rumah tangga kita. Lalu kita mau bekerja dengan rajin. Kita mau melakukan bagian kita dengan sepenuh hati kita. Sehingga melalui 4 kegiatan ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan, tabiat kita boleh bertumbuh, dan lebih dari semuanya, kita memang sedang dipersiapkan untuk pulang ke sorga. Kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Muliakanlah Allah, sementara kita menunggu datangnya kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah ciptaan Tuhan.
bahwa Engkau adalah pencipta alam semesta ini. Dan biarlah kami mau hidup takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, sementara kami menyadari bahwa Engkau adalah pencipta kami. Bapa, terima kasih karena 2 Fatsal pertama dalam Alkitab mengajarkan kami bagaimana caranya kami memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Engkau dengar dan jawab doa kami. Berkati kami sepanjang malam yang sisa ini. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita sudah menyelesaikan pekabaran yang luar biasa. Dan jangan lupa untuk besok malam kita kembali mengikuti KKR online ini. Mulai jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan besok topiknya juga sangat menarik dengan judul Takutlah akan Allah karena Dia yang telah menebusmu dari dosa. Takutlah akan Allah oleh karena Dia menebus kita. Dan akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Ebenezer Sembiring. Sampai ketemu besok malam. Tuhan memberkati.